Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Redra di bisyarah.id. Baik, selamat pagi teman-teman. Insyaallah hari ini kita mau sharing-sharing sedikit ya, buat teman-teman ya. Saya mau sharing-sharing tentang apa sih goals dari branding ya. Karena banyak yang akhirnya ya tidak mencapai goalnya karena salah dalam menentukan goal untuk aktivitas yang namanya branding. Sebenarnya kalau kita ngomongin sebuah brand atau merek ya, itu sebenarnya apa sih maknanya? Kita kembali lagi ke definisi. Jadi kalau definisi dari brand sendiri itu sebenarnya merek ya, atau nama. Intinya brand itu nama atau merek. Cuma kata Pak B, salah satu pakar branding di Indonesia, itu mengatakan bahwa sebenarnya brand itu adalah merek plus value atau makna ya. Jadi value itu apa sih? Sesuatu yang dianggap berharga oleh customer. Dan value itu gak cuma value fisik saja atau rational value. Misal kalau intinya ya, kalau makanan, kalau kuliner dia harus enak. Itu value. Itu yang harus ya, rational value-nya ketika punya masakan kuliner atau punya produk kuliner, dia wajib enak, aromanya harus selaras, teksturnya harus keren, bagus, mengundang selera, dan suasananya juga harus keren. Nah itu rational value. Tapi ada yang kedua namanya emotional value. Nah ini yang ternyata 70%, 80% orang bergerak itu untuk membeli itu, mengambil keputusan itu berdasarkan emotional value. Ya, emotional value ini memang nggak kelihatan, tapi ini sangat-sangat penting. Contoh nih teman-teman, emotional value. Brand ini dipakai artis. Nah itu emotional value. Dia beli kenapa? Karena ini dipakai artis. Nah dia beli karena direkomendasikan oleh orang-orang terpercaya. Nah, ada reviewnya di situ. Itu lebih ke emotional value sebenarnya. Dan memang 70%, 80% orang bergerak karena emotional value. Nah, bagaimana kita nanti PR-nya di branding itu? Salah satunya yang pertama adalah goalnya, yang pertama adalah building trust. Ya ingat, semua dimulai dari sebuah trust. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama menjadi pedagang ya. Dia itu kan dikenal sebagai Al-Amin. Makanya Khadijah juga nitip ya. Terus pedagang-pedagang yang lainnya percaya kepada beliau karena beliau itu terkenal terpercaya ya. Kata guru saya mengatakan bahwa omset is nothing without trust. Jadi nggak ada kan omset ya. Omset itu nggak ada kalau nggak ada namanya trust. Coba teman-teman jualan ya, satu produk tertentu, yang satu mereknya sudah dikenal publik, punya public trust, yang satu nggak dikenal. Kira-kira yang dipilih yang mana? Yang dikenal. Kenapa? Karena dia punya yang namanya value tadi. Trust itu termasuk value sebenarnya. Dan orang-orang itu sebenarnya membeli bukan hanya membeli produk, tapi membeli persepsi tentang produk, tentang brand ya kan. Kenapa dia milih yang bermerek? Karena merek ini mempersepsikan sesuatu tertentu. Misal kalau kita ngomong tentang Pepsodent ya, kita akan persepsinya ini trusted ya. Ini bagus ya, kualitasnya bagus, dan ini buat gigi biar gak berlubang, dan ini biar gigi putih. Itu persepsinya ya. Tapi kalau kita ngomong tentang merek lain, misalnya ada yang persepsinya tentang ini buat gigi ngilu gitu, ada juga buat nafas segar misalnya gitu. Nah itu tergantung persepsi yang dibangun oleh satu brand ini. Nah goal pertama itu adalah building trust. Nah, hacking trust paling cepat adalah memang orang itu akan ngelihat siapa yang jualan ya. Makanya nanti ada product brand, ada corporate brand, ada namanya personal brand. Nah, itu teman-teman harus bangun ya. Kalau memang dia perusahaannya adalah corporate ya, biasanya yang sudah dimiliki banyak orang gitu, biasanya mereka bangunnya nggak personal brand, lebih bangun kepada product brand dan juga corporate brand gitu. Nah itu teman-teman, jadi goalnya harus jelas dulu. Jadi goal pertama adalah building trust ya. Cara bangun trust paling cepat yaitu tadi dengan mengkaitkan produk atau sesuatu ini dengan orang yang sudah dipercaya di publik ya.
ya, dengan orang-orang yang dipercaya oleh buyer persona kita, oleh calon target market kita, ya. Nah, itu teman-teman harus temukan itu, ya. Bagaimana cara cepatnya. Yang kedua mungkin testimoni ini dahsyat karena orang sekarang itu kadang nggak percaya kalau brand yang ngomong, tapi dia lebih percaya kalau temennya yang ngomong, saudaranya yang ngomong, atau orang lain yang ngomong, lebih percaya review daripada kita yang ngomong. Sebenarnya hari ini di era 4.0 ini orang itu udah nggak percaya iklan dan nggak suka dijualin, tapi kalau diceritain suka. Mereka lebih suka dengan story, dengan cerita, ya kan, cerita before after. Nah, itu lebih mereka percaya gitu. Nah, PR-nya buat teman-teman di di kelas ini, ya kan, buat teman-teman yang nonton YouTube ini, silahkan teman-teman tuliskan, ya kan, 30 cara untuk menaikkan trust produk teman-teman. Silahkan tuliskan 30 cara untuk menaikkan trust teman-teman. Yaitu goals-nya adalah building trust. Nah, goal yang kedua, teman-teman silahkan juga tuliskan 30 cara untuk menaikkan rational value plus emotional value dari produk teman-teman. Ya, misal produk ini ditambah artis ini emosionalnya jadi naik, produk ini direkomendasikan oleh social proof ini itu jadi naik. Nah, silakan teman-teman temukan 30 cara untuk add value, karena tanpa ada value teman-teman akan hanya menjadi produk komoditi, bukan brand. Brand itu bisa jadi brand karena dia punya yang namanya value. Value itu apa? Sesuatu yang dianggap berharga bagi customer. Ya, bukan hanya fisik doang, itu wajib kalau fisik. Tapi harus temukan emotional value yang membedakan teman-teman dari produk-produk yang lain. Misal kenapa? Kalau beli di sini ada hadiahnya, kalau beli di sini orangnya lama, beli di sini itu persepsinya ya profesional dan lain sebagainya. Itu value. Teman-teman harus punya value. Nah, yang berikutnya, goal yang terakhir adalah loyalty customer. Ini adalah goal ultimate dari membangun sebuah brand, ya. Adalah membangun loyalty customer. Brand termahal di dunia saat ini kan Apple, yang akhirnya digeser juga dengan Amazon, ya kan. Nah, kenapa disebut mahal? Karena salah satunya equity-nya itu dihitung dari loyalty customer-nya. Jadi goal kita untuk membangun sebuah brand itu yang terakhir adalah kita membangun building yang namanya basic loyalty customer. Bukan hanya customer yang sekali beli saja, tapi dia bisa repeat order dan bisa menjadi advocate atau menjadi orang yang merekomendasikan produk kita ke orang lain. Nah, itu dia teman-teman, 3 cara untuk membangun brand, 3 goals untuk membangun brand. Silakan teman-teman tuliskan 30 cara untuk membangun trust, 30 cara untuk menaikkan value teman-teman, dan 30 cara untuk membangun loyalty customer. Oke, kita tunggu PR-nya. Silakan komen dan like, share biar kita tambah semangat bikin konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam bisa, bisyarah.id.